Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam ibadah online GBI Rock Batam. Mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga dan teman untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Saya berharap kita tidak sekedar menonton, mari kita turut aktif selama ibadah ini berlangsung. Setelah firman Tuhan, akan ada perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah live streaming pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian bagi Tuhan buat segala pertolongan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam untuk menyembah dalam roh dan kebenaran selama
Sungguh nyata kasih-Mu
kasih Tuhan. Segenap hati kami persembahkan buat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus berfirman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Katakan, Kau sahabat, Yesus sahabat kita, dan Kau dekat. Thank you Lord Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sesungguhnya. Dan berharga yang mengasihi Tuhan, katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya. Sungguh indah
Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Rock Batam. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya sehingga bisa berbagi kebenaran firman Tuhan buat saudara hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, supaya biarlah di dalam pemahaman kami terbiasa terlatih untuk taat kepada firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 4, Bapak Ibu. Lalu kemudian saya akan lompat ke ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ayat 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai." Nah, izinkan saya berbagi kepada saudara hari ini tentang persoalan akselerasi dalam movement. Kalau saudara perhatikan, di ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 4, Alkitab bilang bahwa Yesus harus meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Begini Bapak Ibu, perjalanan dari Yudea ke Galilea, kalau hari ini diukur dengan berjalan kaki, lamanya itu kira-kira 1 hari 7 jam, Bapak Ibu. Tetapi di ayat 4, Alkitab bilang, ia harus melintasi daerah Samaria. Yudea Galilea harusnya bisa langsung. Tetapi di ayat 4, Alkitab bilang, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau Yesus jalan dari Yudea, kemudian ke Samaria, lalu pergi ke Galilea, itu membutuhkan waktu jalan kaki, kira-kira perjalanan 3 hari, Bapak Ibu. Mengapa lama? Sebab ternyata itu mutar, Pak, Ibu. Orang Yahudi kan tidak bergaul dengan orang Samaria dari sejak awal. Mereka menganggap bahwa orang Samaria adalah orang-orang yang jauh lebih rendah dari dalam tingkatan strata gitu dibanding dengan orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu kalau mau dari Yudea mau pergi ke Galilea, mereka tidak pernah memilih untuk melintasi daerah Samaria. Tentu saja di samping lebih jauh. Yang kedua, orang Yahudi tidak akan mau menginjakkan kaki di wilayahnya orang Samaria. Biasanya kalau mereka dari Yudea mau pergi ke Galilea, itu biasanya begini Bapak Ibu. Mereka bisa turun
ke lembah Sungai Yordan, lalu belok ke situ ke arah utara. Belok di situ ke arah utara. Lalu nanti mereka akan nyampe ke Galilea. Jadi mereka akan berupaya keras untuk tidak boleh menyentuh atau menginjakkan kaki ke daerah Samaria. Tetapi beda dengan Yesus. Sebab di ayat 4, Alkitab menggunakan kalimat ini, Bapak Ibu. Ia harus. Kata harus itu kata penting. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata dei. Dei itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Sebuah keharusan yang mengikat. Jadi dengan kata lain, Yesus nggak punya pilihan. Selain kalau mau ke Galilea, itu harus, it's a must. Mampir ke daerah Samaria. Ingat, ini adalah sebuah keharusan yang mengikat. Mengapa? Karena begini, kata dei atau kata harus, itu juga punya pengertian yang berikutnya adalah begini. Sebuah kebutuhan berdasarkan sifat kasus. Jadi kalau kita rangkai dalam sebuah kalimat, di ayat 4 tuh Alkitab bilang ini, Yesus itu terikat dengan sebuah keharusan. Karena ini kebutuhan, makanya harus pergi ke Samaria. Kenapa? Karena ada sebuah kasus tertentu yang Yesus harus deal with, yang harus berurusan dengannya. Nah, rupa-rupanya ini yang kemudian kita tahu. Waktu tiba di Samaria, kasus yang adalah sebuah kebutuhan, kasus yang adalah sesuatu yang bersifat khusus, yang harus ditangani oleh Yesus hari itu adalah interaksi dengan perempuan Samaria. Supaya pada akhirnya Yesus dapat menegaskan kepada perempuan Samaria bahwa dia adalah Mesias itu sendiri. Jadi hari itu kenapa Yesus harus melintasi Samaria, jalan kaki 3 hari, karena memang Injil harus masuk ke tanah Samaria melalui perempuan Samaria. Amin, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kita kembali ke ayat yang ke-31 sampai ke bawah, jelas kita tahu bahwa sementara Yesus berinteraksi, berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub hari itu, murid-murid pergi beli makanan, Bapak Ibu. Lalu waktu mereka kembali, mereka menyodorkan makanan kepada Yesus. Lalu mereka bilang kepada Yesus, Rabi, makanlah. Tapi coba saudara perhatikan ayat 32. Di ayat 32 ini yang Yesus bilang, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Sudah? Lompat ke ayat 34. Di ayat 34 ini yang Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi coba mari kita soroti bersama. Ada makanan jasmani yang disodorkan kepada Yesus. Tetapi rupa-rupanya di ayat 32, bagi Yesus, ada makanan yang jauh lebih penting untuk begini, untuk dimakan. Kira-kira begitu Pak, Ibu. Dibanding dengan makanan jasmani. Lalu di ayat 34 akhirnya kita tahu bahwa makanan yang Yesus maksudkan adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa wajibkan Yesus hari itu untuk melakukannya. Dengan kata lain ada sebuah pembelajaran penting Pak Ibu, bahwa begini, tentang persoalan makan yang berkaitan dengan makan jasmani, jika dibanding dengan persoalan mengerjakan Tuhan punya kehendak, lalu menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata begini Pak Ibu, mengerjakan kehendak Tuhan jauh lebih utama daripada persoalan perut Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Sebab tahukah saudara, ada banyak orang gagal mengerjakan Tuhan punya kehendak. Atau bahkan begini, ada banyak orang gagal melakukan akselerasi dalam movement yang bertujuan untuk mengerjakan kehendak Tuhan adalah gara-gara mereka lebih terfokus kepada persoalan perut dibanding dengan persoalan mengerjakan Tuhan punya kehendak, lalu terselesaikan, memastikan bahwa pekerjaan Tuhan itu bisa terselesaikan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa ini yang Alkitab berupaya ajar kepada kita, bahwa begini,
Bukan berarti saya bilang makan tidak penting, Pak, Ibu. Tetapi ini yang Alkitab lagi berupaya kasih tahu kepada kita. Urusan makan berkaitan dengan diri sendiri. Urusan makan berkaitan dengan perutnya kita. Urusan kehendak Allah itu berkaitan dengan kehendak Tuhan di dalam kita. Urusan kehendak Allah itu berkaitan erat dengan orang lain. Urusan kehendak Allah itu berkaitan dengan tuntasnya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ibu dan saya, bapak ibu dan saya perlu menyoroti ulang. Di dalam kehidupan kita, mana yang jauh lebih penting? Diri sendiri atau orang lain? Kehendak pribadi atau kehendak Tuhan? Sebab ternyata kalau kita masih terfokus kepada Bapak Ibu, diri sendiri, kehendak pribadi, kepentingan perut semata, maka Bapak dan Ibu dan juga saya akan selalu mengalami kendala untuk mengalami percepatan bergerak dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Artinya dari sejak awal Alkitab sudah ajar Bapak Ibu dan juga saya bahwa begini, pasca Kristus membeli kita, menebus kita dengan membayar kita mahal, pakai darahnya, pakai pengorbanan yang dia kerjakan untuk kehidupan kita. Pasca Yesus melakukannya, maka yang terjadi adalah ownership atas kehidupan kita itu milik Kristus. Kepemilikan atas hidup kita itu milik Kristus. Berarti sejak kita ini dimiliki oleh Kristus, maka harusnya saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang sudah tidak lagi terbiasa terfokus kepada diri sendiri, mengerjakan kehendak diri sendiri. Saudara dan saya harusnya itu, karena kita sudah hidup lama di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Kristus, harusnya saudara dan saya sudah terbiasa dikenal sebagai orang-orang yang terfokus untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak dan mengutamakan Tuhan punya kehendak jauh lebih utama daripada kita sendiri. Makanya hari itu Yesus bilang, yang jauh lebih utama bukan persoalan makan saja, yang jauh lebih utama bukan persoalan perut saja, yang jauh lebih utama bukan tentang saya, yang jauh lebih utama adalah tentang kehendak Tuhan di dalam saya, tentang bagaimana saya harus terfokus untuk menyelesaikan Tuhan punya pekerjaan di dalam saya punya kehidupan. Baru pada titik ini tuh Pak, Ibu, baru pada titik ini tuh Bapak, Ibu, dan juga saya akan mengalami realita ayat 35. Di ayat 35 Alkitab bilang, bukankah kamu berkata bahwa 4 bulan lagi tiba musim menuai? Lalu Yesus bilang, tetapi aku berkata, enggak usah tunggu 4 bulan. Kamu lihat aja di sekeliling kamu, pandang aja bahwa ternyata ladang-ladang itu sudah menguning dan matang siap dituai. Apakah ini akselerasi? Kenapa kita bisa terlibat dalam akselerasi, bergerak untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak? Karena begini Bapak Ibu, orientasinya kita udah beda. Kalau orientasi kita hanya diri sendiri, saya ulang, kita akan mengalami perlambatan untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Tetapi kalau ibu, bapak, dan juga saya menjadi orang-orang yang terfokus kepada Tuhan punya kehendak jauh lebih utama, tujuan Tuhan dalam saya punya kehidupan jauh lebih utama, Tuhan punya keputusan jauh lebih utama dibanding dengan kepentingan diri sendiri, maka yang akan terjadi Bapak Ibu adalah kita akan mengalami akselerasi, kita akan mengalami percepatan bergerak dalam mencapai tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada Bapak Ibu. Di ayat 34, ini yang Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, sekarang begini, apakah kehendak? Kata kehendak di situ Bapak Ibu dalam bahasa Yunani menggunakan kata telema. Telema arti yang pertama adalah tujuan. Telema arti yang kedua adalah keinginan atau pilihan. Telema punya arti yang ketiga adalah hal yang menyenangkan Tuhan.
telema atau kehendak. Pengertian yang keempat adalah harapan Tuhan yang Dia mau untuk kita selesaikan. Berarti coba saudara lihat, waktu Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Yesus lagi bilang, yang paling utama, yang adalah kebutuhan utama buat saya hari ini adalah mengerjakan. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya keinginan, Tuhan punya pilihan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyelesaikan apa yang Tuhan harapkan kita bisa selesaikan dalam hidup. Makanya mari saya ulang Pak Ibu, sementara saudara dan saya terfokus cuman kepada diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, tujuan diri sendiri, keinginan diri sendiri, pilihan diri sendiri, hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, menyelesaikan hal-hal yang kita mau supaya terselesaikan demi kepentingan diri sendiri, percayalah, kita akan selalu gagal terfokus kepada mengerjakan tujuan Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami perlambatan dalam bergerak menggenapi Tuhan punya kehendak dalam hidupnya kita. Lain halnya, hari itu ini yang Yesus bilang, tujuan Tuhan jauh lebih utama buat saya dibanding tujuan saya untuk makan makanan jasmani. You know what I mean? Artinya Yesus lagi bilang bahwa tujuan Tuhan lebih utama daripada tujuan pribadi saya. Lalu saya ulang, keinginan Tuhan lebih utama, pilihan Tuhan lebih utama dibanding dengan keinginan atau pilihan saya. Yang menyenangkan saya tidak terlalu penting, yang menyenangkan hati Tuhan itu jauh lebih penting. Lalu yang terakhir, harapan saya untuk bisa makan cepat itu ternyata bisa dikalahkan dengan begini, harapan Tuhan yang menghendaki supaya saya mampu menyelesaikan tugas apapun yang Dia percayakan kepada saya. Makanya kenapa saya bilang, Bapak Ibu, saya bilang bahwa selama kita masih mengutamakan diri sendiri, kita akan selalu gagal mengerjakan Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. 1, 2, kita akan selalu mengalami perlambatan untuk mencapai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah berani berkata, seperti Yesus berkata, tujuan Tuhan jauh lebih utama dibanding dengan tujuan saya. Keinginan Tuhan, apalagi pilihan Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, harapan Tuhan jauh lebih utama jika dibanding dengan diri saya secara pribadi, maka Bapak dan Ibu akan mengalami, juga saya akan mengalami percepatan, pergerakan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Makanya begini, hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan tidak mungkin membosankan Pak Ibu. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, itu tidak mungkin akan membuat saudara dan saya mengalami stagnasi Pak Ibu. Sebab saudara bayangkan, ketika Alkitab dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kalau sampai saudara dan saya punya kehendak Tuhan dalam hidupnya kita, lalu kita mengutamakan kehendak Tuhan paling utama di dalam kehidupan kita, saudara dan saya akan ada pada posisi exciting, sangat bergairah dalam kehidupan untuk mengerjakan apa saja yang Tuhan sedang letakkan di dalam kehidupan kita dan letakkan pas di depan matanya kita. Bapak Ibu, saya ulang ya, bayangkan, Yesus harusnya udah tiba di Galilea itu cuman jalan kaki 1 hari 7 jam. Dia pilih jalan kaki lebih jauh 3 hari. Karena ada sesuatu yang jauh lebih menarik untuk dikerjakan oleh dia hari itu. Yaitu, tadi saya sudah bilang, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang Samaria. Memberitahukan kepada orang-orang Samaria melalui perempuan Samaria di sumur Yakub hari itu bahwa dia adalah Mesias. Nah, itu kan membuat Yesus menjadi lebih semangat berjalan 3 hari. It doesn't matter berjalan 3 hari. Yang penting Tuhan punya tujuan terlaksana melalui saya. Yang penting kehendak Tuhan itu terlaksana, terselesaikan. Pekerjaan Tuhan di dalam saya itu terselesaikan. Makanya kalau ada orang-orang yang ada pada posisi ini Bapak Ibu, stagnant, mengalami stagnasi, hidup tidak bergairah,
kehilangan tujuan, menjalani hidup dalam keadaan bosan, terkulai. Mari saya beritahu Pak Ibu, penting bagi kita untuk cek ulang. Hari ini, kita hidup untuk diri sendiri atau kita hidup untuk Tuhan? Hari ini, yang kita utamakan cuma diri sendiri atau yang kita utamakan adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Hari ini, dalam semua hal yang kita kerjakan, kepentingannya cuma untuk diri sendiri atau kepentingannya juga untuk orang lain, kepentingannya juga untuk kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Kalau orientasi saudara dan saya adalah untuk mengerjakan kehendak Tuhan, mari saya ulang, kehidupan kita akan menjadi sebuah kehidupan yang jauh dari stagnasi Pak Ibu. Kita akan mengalami yang disebut dengan kata yang tadi saya pakai itu, excitement, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sangat menggairahkan. Bahkan saudara dan saya akan mengalami percepatan dalam kehidupan kita karena kita terfokus untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak. Amin, Bapak Ibu. Nah, begini, Yesus bilang, siapapun yang menabur, lalu kemudian mereka hadir juga dalam kehendak Allah untuk kepentingan menuai. Nah, ini yang Alkitab bilang di ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Tahukah saudara bahwa semua orang yang terfokus kepada kehendak Allah dan bukan semata-mata untuk diri sendiri dan kehendak pribadi semata? Ternyata Alkitab bilang gini, mereka kalau terfokus kerjakan kehendak Allah, jelas begini Bapak Ibu, mereka akan menghasilkan buah dan mereka akan mendapatkan upah. Orang-orang yang terfokus mengerjakan kehendak Allah, barusan saya bilang kepada Bapak dan Ibu, mereka akan mengalami akselerasi dalam movement. Mereka akan mengalami excitement dalam kehidupan mereka. Tapi di ayat 36 Alkitab bilang, mereka juga akan dapat buah, mereka juga akan mendapatkan upah. Setahu saya Pak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan itu punya kehendak yang jauh lebih hebat dibanding dengan kehendak kita secara pribadi. Makanya mengapa saudara dan saya perlu terfokus dan cari tahu ulang kehendak Tuhan untuk saya apa? Supaya hidup saya jangan stagnan. Kehendak Tuhan untuk saya apa? Supaya pada akhirnya hidup saya akan dikenal sebagai kehidupan yang sangat produktif, efisien, dan juga efektif dalam persoalan menghasilkan buah. Sebab siapa saja yang berbuah, Bapak Ibu, Alkitab bilang mereka juga akan mendapatkan upah. Nah begini, Bapak Ibu, kata upah di situ, bahasa Yunani menggunakan kata mistos. Mistos itu artinya adalah begini Pak Ibu, upah atau kita ini dapat upah atau kita ini mendapatkan penghargaan karena kita telah melakukan sebuah pelayanan. Mengerjakan kehendak Allah adalah pelayanan Bapak Ibu. Berorientasi kepada yang utama adalah kehendak Tuhan dalam hidup saya adalah sebuah pelayanan. Nah, waktu Bapak Ibu dan saya terfokus untuk mengerjakan pelayanan kategori ini nih, maka Alkitab bilang kamu akan dibayar oleh Tuhan. Kamu akan mendapatkan upah dari Tuhan. Kamu akan menerima penghargaan yang datang dari Tuhan. Amin. Lalu berikutnya, buah. Siapapun yang mengerjakan Tuhan punya kehendak, Alkitab bilang ini Bapak Ibu, maka mereka akan mendapatkan, mereka akan bisa mengumpulkan buah. Ada buah-buah yang lahir dari pelayanan mereka, pengabdian mereka yang terfokus untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Sekarang begini, apakah buah? Bahasa Yunani untuk kata buah itu menggunakan kata karpos, Pak Ibu. Karpos itu pengertian yang pertama adalah buah yang bisa dipetik. Bapak Ibu, buah yang bisa dipetik itu kan berarti buah yang sudah siap untuk dinikmati, buah yang bisa dinikmati. Buah yang masih ada menempel pada ranting-ranting pohon itu tidak mungkin bisa dinikmati Bapak Ibu. Amin.
Makanya ternyata ini yang Alkitab bilang. Kamu akan mengalami akselerasi dalam kamu punya pergerakan ketika kamu terfokus bukan kepada diri sendiri, tetapi terfokus kepada kehendak Allah. Waktu kamu mengerjakan kehendak Allah, kamu sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Untuk kategori itu, Alkitab bilang, kamu akan terima upah, kamu akan dibayar, kamu akan menerima penghargaan dari Tuhan. Tapi yang kedua, ternyata ini yang Alkitab bilang, untuk siapa saja yang terfokus mengerjakan Tuhan punya kehendak, buah di dalam mereka itu bisa dipetik. Buahnya kita, Pak, Ibu, kita itu mengumpulkan buah yang bisa dipetik, atau kita mengumpulkan buah yang bisa dinikmati. Satu, dinikmati oleh orang-orang yang ada di dekat kita, tapi yang kedua, dinikmati juga oleh Tuhan, dan buah itu akan bertahan sampai kepada kekekalan, Bapak Ibu. Amin. Makanya begini, semua orang yang hidup hanya untuk diri sendiri, terfokus kepada keinginan diri sendiri, tujuan diri sendiri, lalu apa lagi? Harapan diri sendiri, pilihan-pilihan diri sendiri, ulang. Mereka tidak akan pernah mengalami percepatan dalam persoalan mengerjakan kehendak Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengalami excitement dalam kehidupan. Mereka juga tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan berbuah dan mendapatkan upah. Amin. Bapak Ibu, jadi begini, buah atau karpos, saya ulang ya, adalah buah yang bisa dipetik. Berarti Alkitab lagi bilang buat kita, siapapun yang terfokus untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak adalah orang-orang yang harusnya tuh kehadiran mereka bisa sangat tuh dinikmati oleh orang lain dan juga dinikmati oleh Tuhan bertahan sampai pada kekekalan. Berarti orang-orang yang tidak terfokus untuk mengerjakan Tuhan punya kehendak, memprioritaskan Tuhan punya tujuan dalam kehidupan, memprioritaskan Tuhan punya pilihan-pilihan dalam kehidupan dan harapan-harapan Tuhan dalam kehidupan, ternyata ini yang Alkitab bilang, mereka akan sangat susah untuk bisa dinikmati oleh orang lain, bahkan dinikmati oleh Tuhan. Begini, Bapak Ibu, semua orang yang mementingkan diri sendiri selalu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Semua orang yang hanya terfokus untuk diri sendiri tidak akan pernah menghasilkan keteladanan hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya kenapa menariknya Alkitab bilang, semua orang yang terfokus mengerjakan kehendak Allah, mereka bukan sekedar dapat upah, mereka berbuah. Saudara dan saya akan menghasilkan keteladanan dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Makanya kata buah atau karpos, pengertian yang berikutnya adalah begini, akibat atau keteladanan dari tindakan atau hasil kerja. Kita udah kerja capek-capek nih untuk kerjakan Tuhan punya kehendak. Nah, kenapa kita bahagia sekalipun kita lelah? Sederhana Alkitab bilang, siapapun yang mengerjakan kehendak Tuhan, terfokus untuk mengutamakan Tuhan punya kehendak, sekalipun mereka lelah dalam pekerjaan ini, tapi mereka akan bahagia karena mereka menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, sebab dari pekerjaan melayani kehendak Tuhan, rupa-rupanya kita akan mendapatkan akibat atau keteladanan dalam hidupnya kita. Ulang ya, siapapun yang terfokus kepada kehendak Tuhan, buahnya mereka bisa dipetik, bisa dinikmati orang, karena mereka menghasilkan keteladanan dalam kehidupan. Amin. Nah Bapak Ibu, Alkitab bilang, buah ini akan bertahan sampai kepada kekekalan. Orang harus nikmati cara kita hidup hari ini. Orang harus sangat bersyukur karena mereka melihat bahwa kita selama hidup di dalam pelayanannya kita. Kita udah nggak lagi terfokus untuk diri sendiri. Tapi kita terfokus kepada mengerjakan Tuhan punya kehendak yang bermuara kepada kepentingan orang lain. Ingat, di dalam kerajaan Allah, misi dalam kerajaan Allah itu manusia.
Waktu kita kerjakan Tuhan punya kehendak, kita akan terfokus kepada manusianya. Kita akan mengabarkan kabar baik kepada manusia. Kita akan memberitakan Injil itu sendiri, rahasia yang telah tersembunyi berabad-abad dari angkatan ke angkatan. Kita akan mengabarkannya kepada sesama manusia dengan kepentingan supaya pada akhirnya orang bertemu dengan Kristus yang menyelamatkan. Orang bertemu dengan Kristus sebagai Tuhan, lalu mereka mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena begini Pak Ibu, kehendak Allah akan menggiring kita selalu kepada manusia. Memprioritaskan manusia dalam pelayanan ini. Ingat, kita nggak prioritaskan diri sendiri. Kita udah terfokus, udah biasa main banget tuh kepada kepentingan Tuhan atas hidupnya orang lain. Makanya Bapak Ibu lihat, Yesus disodori makanan jasmani. Lalu dia bilang, ada makanan yang jauh lebih inti yang harus saya makan, yaitu mengerjakan kehendak Allah. Kita harus makan tiap hari, Pak, Ibu, makanan jasmani. Tetapi selama Tuhan memperhadapkan di depan matanya kita, dalam hidupnya kita, makanan dari Dia, maka putuskanlah untuk ini. Utamakan Tuhan punya kehendak. Selesaikan Tuhan punya pekerjaan. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang berbuah dalam kehidupan, bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dinikmati oleh Tuhan, karena ada keteladanan yang mudah sekali ditemukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Saya mendorong saudara untuk beranilah berkata tidak kepada egoisme pribadi. Beranilah berkata tidak kepada mementingkan diri sendiri saja. Mulailah naik kepada level berikutnya, yaitu utamakan kehendak Tuhan. Utamakan kehendak Tuhan atas kehidupannya orang lain. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal, saya ulang, sebagai orang-orang yang berbuah, lalu kemudian menerima upah dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup dalam excitement, lalu kemudian saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang bergerak dalam akselerasi yang hebat untuk memenuhi kehendak Tuhan atas kehidupan kita dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya selesai, mari kita berdoa. Kami tahu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kami tahu bahwa dibanding dengan kehendak kami, kehendak Tuhan jauh lebih utama. Dibanding dengan pilihan kami, pilihan Tuhan jauh lebih utama. Dibanding dengan tujuan kami, tujuan Tuhan jauh lebih utama. Jadi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengalami pengalaman mata terbuka dan menemukan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Supaya pada akhirnya kami bisa ditemukan sebagai orang-orang yang menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan wajibkan untuk kami selesaikan. Berdoa biarlah Tuhan tolong kami supaya kami berhenti menjadi orang-orang yang egosentris, menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya mengutamakan diri sendiri, menjauhkan kehendak Tuhan dari hidup pribadi dan menjauhkan orang lain dari hidup pribadi. Kami berdoa biarlah kami mewakili keteladanan Kristus dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari, supaya banyak orang dipermudah untuk bertemu dengan Kristus dan berani mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan mereka secara pribadi. Seluruh kebenaran ini kiranya Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur secara mandiri. Apabila tidak ada roti, maka bisa digantikan dengan roti tawar atau roti biasa. Dan apabila tidak ada anggur, bisa diganti dengan
air putih biasa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada setiap kami, yang senantiasa baru bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sungguh agung dan mulia bagi setiap kami, Tuhan. Engkau membawa kehidupan kami dari satu dimensi kepada dimensi yang lain, Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai setiap kami dari satu musim ke musim yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar di hadapan kami ada roti dan anggur ini, Tuhan. Biarlah kami menikmati dengan cara yang benar, kami melepaskan segala beban, segala dosa. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami, menahirkan setiap kami sehingga kami layak untuk duduk sidangan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Angkat roti ini melebihi kepala saudara. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. 2000 tahun yang lalu, Dia mati buat setiap kita. Tubuh-tubuhnya disesal dan Dia mati di atas kayu salib. Dosa kita sudah diampuni oleh karena anugerah kasih yang diberikan pada setiap kita. Melalui tubuh ini, maka kita beroleh keselamatan. Bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Angkat cawan ini melebihi kepala saudara sebagai tanda kita hormat kepada korban darah Yesus. Darah itu tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. Dalam darah ada kehidupan. Kita yang berdosa melalui darah yang tercurah atas kayu salib, kita semua telah diampuni, kita dibebaskan, kita menjadi orang merdeka. Kita tidak hidup dalam kutuk kembali, tapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bebas dan merdeka. Semua dosa telah diampuni. Bukankah cawan yang kita angkat melebihi kepala kita ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita letakkan cawan ini dan kita mulai mengucapkan terima kasih kepada Tuhan buat kebaikan yang diberikan kepada setiap kita melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga kita beroleh jalan masuk keselamatan yang kekal bagi setiap kita. Kita tidak hidup lagi dalam suatu kutuk ataupun perhambaan, tetapi kita menjadi orang yang bebas merdeka. Tirai sudah terbelah menjadi dua, dan kita dengan gagah berani, kita memasuki kasih karunia Tuhan, ruang yang maha kudus yang sediakan bagi setiap kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, kelimpahan yang Kau berikan pada setiap kami, bahkan Kau rela berkorban bagi setiap kami. Kau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercucur, tubuh-Mu dipecah-pecah, disesah. Kau lakukan semua itu dengan setia, karena Engkau mengasihi setiap kami, sehingga kami diampuni, kami mendapat keselamatan yang kekal bagi setiap kami Tuhan. Kami makan, kami minum anggur dan roti ini Tuhan, bahwa kami makan dengan cara yang benar, maka ada kesembuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, ada kelegaan, ada breakthrough bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin.
Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang daripada banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit, hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada, kita sudah ada di penghujung daripada ibadah online kita. Kita tahu kita sudah dimenangkan, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. God is good, and all the time God is good. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa bergerak apapun juga. Dan biarlah melalui tuntunan Tuhan, kita bergerak dari kemenangan menuju kemenangan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dan hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera dari saat ini
sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri yang memimpin kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you.